Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang pekerjaan di IRK Madrasah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana langkah yang harus dilakukan madrasah ketika dana bos sudah cair, bagaimana pelaporannya di portal RKAM ya ini ya. Langsung saja Bapak Ibu, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Silahkan di like, tekan jempolnya Bapak Ibu, komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, langsung saja kita akan sharing. Kita sudah masuk di portalnya IRKAM ya, di akunnya bendahara atau staf madrasah ya. Bendahara atau staf madrasah itu fungsinya sama untuk melakukan laporan terkait menu realisasi ya. Untuk realisasi ketika dana bos sudah cair, dimulai dari akunnya bendahara atau staf ya. Kita akan masuk di menu realisasi ya. Jadi setiap madrasah ketika dana bos sudah cair silahkan untuk fokus di menu realisasi. Di sini menu realisasi Bapak Ibu sekalian, ada realisasi pendapatan, pengeluaran kegiatan, pengeluaran pajak, pindah buku, pengembalian dana dan lain-lain ya. Apa yang harus kita lakukan untuk melaporkan ya di RKAM ini? Kalau kemarin kita sudah membuat atau input EDM ya, EDM, kemudian rencana kerja. Nah, setelah dana bos cair, maka langsung saja kita fokus di menu realisasi. Dimulai dari yang pertama adalah realisasi pendapatan Bapak Ibu. Realisasi pendapatan adalah untuk melaporkan dana sudah masuk di rekening ya. Dana sudah masuk di rekening, buktinya kita isikan di sini di menu realisasi pendapatan. Kita klik tambah Bapak Ibu sekalian, tambah ya. Ini sumber dana otomatis satu tahap dulu ya, karena pencairan itu per semester atau per tahap. Kita tulis tahap 1 di sini misalkan, dan Bapak Ibu silakan ketika besok tahap 1 sudah dilaporkan, kemudian keluar tahap 2, silakan sumber dana di sini berarti tinggal diisi yang tahap 2 ya, karena ini secara bertahap. Oke, kita isi tahap 1. Kemudian tipe kas jelas rekening bank, karena ini dana masuk rekening ya. Jadi realisasi pendapatan adalah dana masuk rekening, untuk melaporkan dana masuk rekening. Kemudian nomor rekening, tanggal isi sesuai di buku rekening ya, tanggal dana masuknya otomatis akan tercetak di sana. Dicek silakan tanggal berapa dana masuknya, silakan ditulis di sini. Ada waktunya juga Bapak Ibu, jam kerja silakan diisi dan klik ya. Setelah itu nominal pendapatan tentu saja sama dengan rencana kerjanya ya Bapak Ibu, sama dengan rencana kerjanya atau yang tertuang di buku rekeningnya ya, dana masuknya berapa, yang tentu saja di sana akan sama dengan rencana kerja, sama dengan rencana pendapatan maksud saya ya, sama dengan di portal BOS yang sudah dialokasikan oleh Kemenak ya, sesuai dengan alokasi jumlah siswa masing-masing. Silakan dana diisikan sesuai dengan nominal yang tertera di buku rekening ya. Keterangan bisa diisi dana bos tahap 1 ya. Kemudian klik simpan. Oke, di menu realisasi pendapatan untuk laporan bahwa dana sudah masuk rekening sudah dibuat, tinggal di sini statusnya menunggu ya. Menunggu adalah menunggu persetujuan kepala madrasah. Oke, langsung saja kita masuk di akun kepala madrasah ya. Ini dari akun bendahara atau staf, kita masuk di akun kepala madrasah. Nah, ini Bapak Ibu, di akun kepala madrasah otomatis akan muncul notifikasi di sini. 1. Realisasi pendapatan menunggu persetujuan. Berarti kita langsung di menu realisasi pendapatan. Nah, ini dia Bapak Ibu, statusnya menunggu. Ini di akun kepala ya, statusnya menunggu. Kemudian klik persetujuan. Oke, nah
kemudian kita disetujui menunggu tanggal realisasi. Ini belum selesai Bapak Ibu. Kita kembali ke menu atau akun bendahara atau staff ya. Kita kembali ke akun bendahara atau staff untuk menuliskan tanggal realisasi. Oke, di sini disetujui menunggu tanggal realisasi, kita klik tanggal realisasi ya. Boleh sama ya, sama dengan tanggal awal ya. Kemudian di sini beri nomor referensi ya. Ini sesuai dengan kondisi madrasah Bapak Ibu, tidak ada aturan baku ya. Gunakan penomorannya sesuai dengan madrasah masing-masing, tidak ada aturan baku. Kemudian klik simpan. Oke, maka untuk menu realisasi pendapatan sudah selesai dilakukan ya. Di sini sudah dilaporkan bahwa dana sudah masuk di rekening ya. Ada 1, dana sudah masuk di rekening. Untuk langkah selanjutnya, setelah direalisasi pendapatan, dana sudah masuk di rekening, tentu saja kepala dan bendahara atau bendahara, kepala dan bendahara ya, menuju ke bank dan mengambil dananya ya, baik itu sebagian sesuai kebutuhan ataupun semuanya. Tapi harapannya sesuai dengan kebutuhan, tentu saja yang sesuai aturan diambil sesuai kebutuhan ya. Maka proses selanjutnya adalah ke pindah buku ya. Realisasi menu pindah buku Bapak Ibu. Jadi ini untuk mencairkan dari rekening kemudian dicairkan atau diambil. Tentu saja sesuai dengan jumlah yang diambil ya. Oke, kita klik menu tambah pindah buku sumber dana, tentu saja yang tadi sumber dana APBN Pos tahap 1, kemudian tipe kas rekening, nomor rekeningnya ini otomatis akan tertulis ke tipe kas tunai Bapak Ibu. Jadi pindah buku dari rekening ke tunai ya. Kemudian jumlah sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau tadi misalkan saya tulis di sini 30 juta. Oke, tanggalnya sesuaikan dengan tanggal pengambilan ya. Kalau tadi tanggal yang pindah realisasi pendapatan adalah tanggal dana masuk rekening, sedangkan pindah buku ini tanggal pengambilan Bapak Ibu. Misalkan tadi masuk rekening tanggal 7, misalkan saya pengambilan di tanggal 8 ya. Pilih ditulis keterangannya boleh pencairan tahap 1 misalkan. Kemudian ini 30 juta, klik simpan. Oke, transaksi pindah buku sudah dilakukan oleh bendahara ataupun staf. Kemudian sekarang di sini statusnya menunggu, berarti menunggu persetujuan kepala madrasah sama seperti tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk di akun kepala madrasah, ada notifikasi di sini jelas ya. Status realisasi pengeluaran pindah buku menunggu persetujuan. Kita langsung di akunnya kepala ini ya, ke menu pindah buku Bapak Ibu. Pindah buku. Ini menunggu, kita klik persetujuan. Klik setujui. Oke, disetujui menunggu tanggal realisasi. Sekarang kita kembali ke akun bendahara atau staf untuk menuliskan atau menentukan tanggal realisasi. Ini ya, statusnya disetujui menunggu tanggal realisasi. Ini di akun bendahara. Klik tanggalnya, boleh sama dengan tadi. Nomor referensinya diurutkan ya, tadi 001 sekarang 002. Oke, setelah itu klik simpan. Oke, maka transaksi pindah buku sudah selesai, artinya Bapak Ibu sudah memiliki dana kas tunai sebesar pengambilan tadi ya di transaksi pindah buku. Kalau di sini tadi contohnya 30 juta ya untuk dilakukan belanja kegiatan ya sesuai kebutuhan. Oke, dari jadi ingat urutannya Bapak Ibu, dari pendapatan, realisasi pendapatan, ini dana masuk rekening, kemudian pindah buku, mencairkan dari rekening tunai. Setelah ada dana tunai, maka kita bisa melakukan belanja atau pengeluaran ya.
belanja pengeluaran dilakukan di menu ini yang kedua Bapak Ibu, pengeluaran kegiatan. Jadi realisasi pengeluaran kegiatan. Oke Bapak Ibu, saatnya kita berbelanja. Tadi sudah ada dana cash sebesar 30 juta rupiah ya. Caranya kita klik tambah langsung ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, sumber dana jelas tahap 1, tipe kas tunai. Tadi kita sudah punya dana tunai ya. Metode pembayaran tunai, penerima. Nah ini belum ada Bapak Ibu. Misalkan kita mau membayar apa Bapak Ibu, yang pertama honor guru misalkan. Di sini sudah ada nama, boleh ya, nama guru. Atau ini ditambah dulu Bapak Ibu, bisa yang akan kita bayarkan ya, ditambahkan dulu penyedianya, misalkan nama toko ABC ya. Nah, isi klik simpan. Oke, dan seterusnya bisa ditambahkan secukupnya. Toko kita misalkan. Ini nama-nama toko yang kita belanja ya, pelangganan kita yang kita belanja pakai dana pos. Silahkan ditulis ya Bapak Ibu, klik tambah penerima. Berarti di sini kita nama guru, kita mau membayar honor ya misalkan ya. Tanggalnya silakan otomatis setelah dana cair ya Bapak Ibu. Tadi pencairan 8 Maret ya. Kita tulis 9 Maret misalkan di sini. Oke, jamnya jam kerja. Oke, pembayaran honor guru misalkan. Honor guru. Karena ini sudah bulan Maret, berarti Januari Februari Bapak Ibu ya. Karena bosnya baru cair. Januari Februari. 2 bulan berarti Bapak Ibu. Nah, itu komponen biaya di sini dicari. Nah, ini sesuai dengan rencana yang sudah kita buat tentu saja Bapak Ibu ya. Rencana kerja RKM yang sudah kita buat di sini. Oke, misalkan kita akan membayar honor guru, berarti pengelolaan ya. Pengembangan manajemen, honor GPPNS dan tenaga kependidikan ya. Ini tentu saja yang sudah kita rencanakan kemarin yang akan muncul di sini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita tadi 2 bulan ya Bapak Ibu. 2 bulan berarti di sini 20 ya, karena 10 orang. Kita buat sama ya. Nah, itu klik simpan. 2 bulan berarti 10 orang 20 ya. 20. Ini harga satuannya di sini 400.000 sesuai rencana ya. Kemudian klik simpan. Oke, satu pengeluaran kegiatan yaitu membayar honor guru 2 bulan ya. Sudah dilakukan, tinggal menunggu persetujuan kepala madrasah. Kita sekaligus saja Bapak Ibu. Jangan lupa untuk melakukan pengeluaran kegiatan sambil dicek di perencanaan ya. Untuk tahap 1 belanjanya apa saja, silakan bisa dicek terlebih dahulu ya. Di sini menu RKM-nya, rencana kerjanya. Syukur-syukur bisa dicek juga dengan bulannya atau waktunya ya. Silakan dicek dulu untuk tahap 1 itu belanjanya apa saja, bisa dicek di sini ya. Untuk menyesuaikan karena belanjanya tahap 1. Oke, kita belanja kembali Bapak Ibu sekalian. Menu realisasi pengeluaran kegiatan ya. Tadi 1, tinggal menunggu, nanti menunggunya sekaligus saja ya Bapak Ibu sekalian untuk persetujuannya. Kemudian klik tambah sumber dana tahap 1 tunai, metode pembayaran tunai, menerima toko ABC misalkan. Tanggal nota setelah tadi ya, Maret otomatis. Oke, kemudian kita akan membayar misalnya fotokopi ya Bapak sekalian. Oke, belanja fotokopi. Standar pengelolaan tadi ya.
Ini ada fotokopi, pilih. Oke, sesuai dengan RAP Bapak Ibu. Simpan. Kita sudah punya 2 pengeluaran, yaitu honor guru dan belanja fotokopi. Tambah lagi Bapak Ibu, misalnya ini tadi di tahap 1 ada KKG juga ya. Oke, misalkan tanggal 11 transport ya, pembayaran transport KKG, pembayaran transport KKG. Kemudian kita cari komponen biaya, standar pendidikan KKG berarti pendidik ya. Kemudian kegiatan ini buat peningkatan kualitas KKG. Ini di sini ada biayanya, rencananya di sini 17 kali, tapi realitas cuma misalkan 10 kali ya. Nah, kali berarti 500.000. Jadi tidak harus sesuai dengan rencana, disesuaikan dengan kenyataannya ya Bapak Ibu sekalian. Tapi alangkah baiknya memang sesuai rencana. Oke, ada tiga transaksi yang sudah kita lakukan tadi, honor guru 2 bulan, fotokopi, kemudian transport ya. Menunggu persetujuan, maka kita langsung ke akun kepala madrasah ya. Oke, di sini sudah ada 3 notifikasi di akun kepala madrasah otomatis. Kita sudah masuk di menu pengeluaran kegiatan ya, realisasi pengeluaran kegiatan, klik aksi persetujuan. Setujui Bapak Ibu. Oke, menunggu tanggal realisasi sama di tadi prosesnya Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 step ya. Di bendahara, kepala ke bendahara lagi atau staf. Persetujuan. Setujui. Oke, ini di akun kepala sudah selesai ya. Pastikan notifikasi sudah habis. Kemudian kita ke akun bendahara atau staf untuk input tanggal realisasi. Oke, boleh sama 003 tadi ya Bapak Ibu sekalian. Simpan. Selesai, 1 transaksi. Lagi 003 004. Simpan. Satu lagi tanggal realisasi, nomor referensi 005 ya. Simpan. Oke, transaksi selesai. Contoh di sini saya contohkan 3 transaksi ya di pengeluaran kegiatan. Silakan lanjutkan belanjanya, langkahnya sama seperti tadi Bapak Iklan. Ada 3. Otomatis setelah transaksi ini dilakukan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah bisa cek ya di PKU untuk bulan tadi ya, bulan Maret berarti ya. Jadi di bulan Maret PKU-nya sudah bisa dicetak Bapak Ibu, Maret tadi ya. Bisa kita cek transaksi yang kita input tadi. Nah, ini ada realisasi pendapatan, penerimaan dana, kemudian pindah buku ya, honor tadi, fotokopi dan transport. Jadi sudah tercetak ya. Di sini laporannya atau PKU-nya untuk 1 bulan tadi yang kita input sudah bisa dicek. Jadi demikian Bapak Ibu langkahnya untuk laporan terkait pengeluaran dana BOS ya sampai habis Bapak Ibu sekalian. Tadi dari pengeluaran yang sudah kita lakukan tadi berapa Bapak Ibu? Ini sudah terbelanjakan total pengeluaran sekian ya, 38 kita masih ada sisa sekian. Jadi langkah-langkahnya sampai otomatis ini baru sekian persen sampai 100% nanti ya untuk pengeluaran yang kita lakukan
supaya nanti 100% anggarannya terserap Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu tugas madrasah yang harus dilakukan di portal Erkam setelah dana BOS diterima tadi ya. Ini contohnya tadi sudah melakukan contoh tadi 3 transaksi, maka grafik diagram batangnya di sini sudah terisi ya Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan ini grafik diagram batang garis di bawah. Ini langkah-langkahnya untuk melaporkan terkait dana BOS di portal Erkam ya. Erkam ketika dana BOS sudah diterima, antara lain tadi saya ulangi di menu realisasi pendapatan untuk melaporkan dana sudah masuk rekening, kemudian pindah buku. Realisasi pindah buku adalah untuk melaporkan pengambilan ya. Berapa kali pengambilan, maka disitu berapa kali melakukan transaksi di pindah buku Bapak Ibu. Jika mengambil dana BOS 3 kali, selama satu tahap itu diambil 3 kali, maka pindah bukunya juga sebanyak 3 kali. Jika sekali, maka pindah bukunya juga sekali. Kemudian setelah ada dana dan catatan jika transaksi menggunakan rekening transfer Bapak Ibu tidak perlu melakukan pindah buku ya. Pindah buku adalah untuk transaksi supaya ada dana cash Bapak Ibu. Kemudian setelah pindah buku ada dana cash, bisa melakukan pengeluaran kegiatan. Di sini pengeluaran kegiatan tadi bisa tunai, bisa transfer. Jika transfer otomatis akan menggunakan saldo yang ada di rekening, tapi jika tunai maka menggunakan saldo yang tadi kita lakukan pindah buku. Jadi demikian Bapak Ibu langkah-langkah untuk mengisi realisasi pendapatan, pengeluaran kegiatan, dan juga pindah bukunya di portalnya iErkam. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan jika video ini dirasa bermanfaat, bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian. Like, komentar, dan jangan lupa loncengnya Bapak Ibu agar tidak ketinggalan dengan update video saya berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.